Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Maulana dari kelas 10 RPLB. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu membuat aplikasi kesehatan. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan sintaknya. Untuk di sini ada banyak sekali fungsinya, yaitu fungsi kesehatan, INT, INB, dan banyak lainnya. Di sini juga ada deklarasi. Sebenarnya itu ada deklarasi lainnya di dalam fungsi di sini juga, ya ada deklarasi untuk yang lain gitu. Di sini ada fungsi void, itu buat headernya, buat di atasnya itu, kayak nanti di outputnya saya akan jelaskan. Jadi di integer main saya kasih deklarasi lagi dengan variabel dengan tipe data char, variabelnya pilih. Di sini ada looping do while. Di sini saya memanggil fungsi header, lalu di sini ada pilih salah satu. Ini itu untuk memilih salah satu uh, kategori atau jenis kesehatannya. Untuk yang pertama yaitu kesehatan. Di kesehatan kita bisa memilih lagi, yaitu bisa memilih indeks massa tubuh, kesehatan mental. Untuk memilih indeks massa tubuh, di sini dipanggil lagi fungsi IMT, yaitu di sini nih. Di sini ada deklarasi. Jadi untuk mengecek indeks massa tubuh kita harus memasukkan tinggi badan, berat badan, sama umur. Ntar di sini ada rumusnya. Habis dihitung rumusnya, ntar keluar hasilnya. Jadi misalkan kalau hasilnya itu kurang dari 18,5, maka di sini akan keluar hasilnya, yaitu berat badan kurang. Jadi habis ada sayout berat badan kurang, di sini akan menawarkan untuk menaikkan berat badan atau tidak. Jika memilih menaikkan berat badan, di sini akan memanggil fungsi lagi, yaitu fungsi NBB. Jadi NBB itu naikkan berat badan. Di sini ada programnya. Terus di sini ada pilihan untuk mengecek kalori dan proteinnya untuk menaikkan berat badannya. Kalau dia memilih iya, maka akan ditanya jenis kelaminnya. Jika memilih jenis kelamin L itu lelaki atau laki-laki, maka akan keluar berat badan idealnya yang didapat dari rumus di sini. Selanjutnya di bawahnya bakal keluar kalori untuk menaikkan berat badan dengan rumus yang ada di sini. Selanjutnya juga ada protein yang dibutuhkan. Rumusnya ada di sini. Kalau perempuan sama kayak tadi. Lalu di atas tadi juga ada, kalau misalkan berat badan kita normal atau si hasilnya itu lebih kecil dari 22,9, maka akan ditawarkan dua, yaitu kalau memilih menaikkan angka atau maksudnya itu ingin menaikkan berat badan, maka akan memanggil fungsi tadi, yaitu NBB, untuk program menaikkan berat badan. Kalau enggak, dikasih pilihan lagi, yaitu untuk menurunkan berat badan. Di sini TBB,
memanggil fungsi TBB. Di sini ada programnya dan ada rumus-rumusnya seperti tadi. Dan kalau yang di atas 29,9 atau yang lebih dari 22,9, maka itu akan ditawarkan untuk menjalankan program menurunkan berat badan. Itu untuk yang mengecek indeks massa tubuh. Yang kedua yaitu ada pilihan kesehatan mental. Jika dia memilih dua, maka akan memanggil fungsi mental. Di fungsi mental di sini ada pertanyaan, yaitu pertanyaannya ada 10, 1 sampai 10. Nah, di jawabannya itu berisikan poin atau nilai. Nah, nanti 10 poin itu akan dijumlahkan di sini, ditotalkan, dan kalau hasil total tes tadi kurang dari 16, maka keluar ini, dan kalau totalnya lebih dari 16 akan keluar ini, dan seterusnya. Habis itu, habis kesehatan, kita kalau nggak memilih di kesehatan kita udah selesai. Nah, ntar di sini akan balik ke sini untuk ditawarkan untuk mengecek kesehatan lain atau tidak. Kalau iya, dia akan balik lagi dari awal. Selanjutnya ada pilihan nutrisi. Di nutrisi akan memanggil fungsi nutrisi. Dalam fungsi nutrisi ada 3 pilihan, yaitu mengecek kalori, protein, dan lemak. Untuk memilih kalori akan memanggil fungsi kalori. Di fungsi kalori ada input yang harus dimasukkan, yaitu tinggi badan, berat badan, dan umur, dan sama olahraga dalam seminggu. Jadi jumlah olahraga dalam seminggu harus dipilih, sama jenis kelamin. Jika memilih jenis kelamin laki-laki, maka akan memanggil hasil kalori laki-laki atau hasil kal. Di hasil kal, maka akan dihitung atau menggunakan rumusnya saya ambil di Google supaya tidak salah. Ada berat badan idealnya, kalori untuk menaikkan berat badan, sama kalori untuk menurunkan berat badan. Ini untuk jika memilih olahraganya satu. Dan ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Ataupun untuk yang jika memilih alat kelamin perempuan, jadi sama akan memanggil fungsi hasil kap atau hasil kalori perempuan. Di sini sama kayak yang laki-laki. Oke. Untuk selanjutnya yaitu ada pilihan yang kedua, yaitu protein. Di protein juga akan memanggil fungsi protein. Dan protein kita harus memasukkan berat badan dan kebutuhan proteinnya itu untuk apa gitu, kayak buat normal aja untuk sehari-hari, atau dia seorang atlet atau membentuk otot. Ntar dipanggil fungsi
Selanjutnya, kalau memilih satu kan untuk normal, berarti akan memanggil fungsi P normal. Ntar dia di sini rumusnya ntar akan keluar. Dan juga jika memilih dua, dia akan manggil fungsi P otot atau protein otot. Ini di sini rumusnya akan dihitung. Selanjutnya yaitu pilihan yang ketiga atau lemak. Lemak akan dipanggil yaitu fungsi lemak. Fungsi lemak ada di nih. Di fungsi lemak kita harus memasukkan jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Di sini juga akan dipanggil fungsi hasil LL atau hasil lemak laki-laki jika memilih L atau laki-laki. Di sini akan keluar. Di sini juga kalau memilih perempuan akan memanggil fungsi perempuan atau hasil lemak perempuan. Mungkin segitu untuk penjelasan sintaknya, mungkin segitu aja. Kita akan menjalankan programnya. Jadi untuk yang pertama yaitu kita memilih kesehatan. Kita akan mengecek indeks massa tubuh kita. Masukkan tinggi badan dalam sentimeter, berat badan dalam kilogram, umur kita misalkan 19 tahun. Indeks massa tubuhnya yaitu 22,0386, yaitu dengan hasil berat badan normal. Jika kita ingin menaikkan berat badan, kita input Y, maka akan keluar program menaikkan berat badan. Kita juga bisa mengecek kalori dan protein harian untuk menaikkan berat badan. Y jika ingin mengecek. Masukkan jenis kelamin. Di sini juga ada hasilnya. Berat badan idealnya 58,5 gram. Dan kalori untuk menaikkan berat badan itu ada 2950,87 kalori per hari. Dan untuk proteinnya yaitu 90 sampai 120 gram per hari. Kita akan mengecek kesehatan mental. Kita harus menginput dengan apa yang kita jawab. Misalkan 2, 1, 4, 1, 1, 3, 2, 4, 1, 1. Nah, tadi saya ngasal. Di sini akan ditotalin yaitu dengan hasil poinnya itu 23. Hasilnya gelisah. Di sini ada sikapmu yang terlalu serius membuat mudah panik saat menghadapi sesuatu. Cobalah untuk bersantai dengan melakukan latihan pernafasan serta cobalah untuk dapat lebih mempercayai orang-orang di sekitarmu. Di sini juga bakal kita akan cek yang lain lagi, yaitu nutrisi, dan akan mengecek kalori. Centimeter misalkan 165, berat badan 60, umurnya 19 misalkan, dan olahraga dalam seminggu itu misalkan cuma normal sekali sampai 3 kali seminggu. Jenis kelaminnya laki-laki. Nah, di sini akan keluar kalori yang diperlukan untuk berat badan yang sekarang yaitu 2621,43 kalori per hari. Untuk berat badan yang idealnya itu 58,5 kg. Di sini juga akan keluar kalori untuk menurunkan berat badan yaitu 2371 kalori per hari.
kita akan mengecek lagi yaitu proteinnya. Misalkan 79 kilo untuk membentuk otot. Protein yang butuhkannya yaitu 118 sampai 158 gram per hari. Kita akan ngecek yang terakhir yaitu lemak. Ini akan memasukkan alat kelamin yaitu perempuan atau P. Di sini akan muncul batas maksimal asupan lemak jenuh bagi perempuan adalah 30 gram per hari. Sedangkan untuk lemak trans batas maksimumnya adalah 5 gram per hari. Agar pola makan sehat, kamu disarankan untuk mengganti asupan lemak jenuh dan lemak trans dengan lemak yang lebih sehat, yaitu lemak tak jenuh. Selesai. Mungkin cukup presentasi dari saya. Mohon maaf kalau ada kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.